Perlu konfirmasi lagi nih ke panitia apakah ini nanti ada tutorialnya juga atau cuman materinya saja? Karena tadi saya disampaikan cuman materinya saja. Mungkin Pak untuk pertemuan saat ini bisa mungkin Gimana? bisa jelas saja sih Pak. Eh, Mengingat waktunya juga tidak lama ya Pak. Oke, baik. Kalau begitu saya perlu share screen ya. Untuk waktunya sendiri berapa menit ini? Mungkin Oke, sampai 17.15-an Pak. Boleh eh, dicukupkan jika kira waktunya boleh ditutup aja. ya, baik. Saya mulai ya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai eh, salah satu software yang biasa digunakan di bidang keahlian geoteknik. Nah, ini saya skip saja. Program e-file ini sebenarnya merupakan salah satu bagian dari program perusahaan dari Ansoft ya. Jadi sebenarnya programnya itu ada banyak, bukan cuman e-file saja. Ada beberapa aplikasi lainnya yang eh, bisa kita gunakan untuk mempermudah dalam melakukan analisis dalam bidang geoteknik. Nah, sebelum masuk ke aplikasi, rasanya saya perlu menjelaskan mengenai fondasi dalam ya. Jadi, software Apple ini sendiri adalah software yang kita gunakan untuk melakukan analisis daya dukung ya, daya dukung untuk fondasi dalam. Nah, oleh karena itu di sini rasanya saya perlu menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan fondasi dalam, karena mungkin dari peserta sendiri tidak semuanya sudah mengikuti perkuliahan fondasi ya. Jadi secara umum fondasi itu terbagi jadi dua, ada fondasi dangkal dan fondasi dalam ya. Nah, fondasi ini sendiri fungsinya kan untuk menahan beban yang disalurkan dari struktur yang ada di atas, kemudian ditransfer ke tanah ya. Si fondasi itu seperti itu. Nah, kemudian fondasi ini sendiri dibagi menjadi dua, ada fondasi dangkal dan fondasi dalam ya. Nah, terkait dengan kriterianya, fondasi dangkal itu biasanya kita kriterianya itu ditentukan berdasarkan dimensi dan juga kedalaman fondasi. Jadi kalau kita punya fondasi itu kedalamannya kita simbolkan dengan DF dan lebarnya itu kita simbolkan dengan B, maka rasio antara kedalaman dan juga lebar fondasi untuk fondasi dangkal itu idealnya lebih kecil atau sama dengan 4 ya. Ada juga beberapa literatur yang menyebutkan bahwasanya DF per B itu lebih kecil sama dengan 1. Nah, artinya untuk membedakan antara pondasi dangkal dan pondasi dalam secara umum seperti itu ya. Nah, kemudian pondasi dalam sendiri ini ada banyak lagi macamnya ya. Ada pondasi tiang pancang, kemudian ada pondasi tiang bor dan juga pondasi sumuran. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar ya dari pondasi yang digunakan untuk pondasi gedung. Nah, kalau kalian lihat di sini di gambar ini ada beberapa macam ya pondasi. Untuk tiang pancang sendiri itu kalau kita lihat dari tipe materialnya itu ada beberapa ya. Yang pertama itu pondasi tiang pancang yang materialnya terbuat dari beton ya, beton bertulang. Kemudian ada juga pondasi dalam yang digunakan itu dari pipa baja. Ada juga yang pondasi dalam atau pondasi tiang yang materialnya itu dari kayu ya atau dari material organik.
Nah, kemudian selain tiang pancang juga ada tiang bor ya. Kalau kalian lihat gambar yang sebelah kiri atas dan sebelah kanan atas itu sama-sama dari beton, tetapi sebenarnya tipe pondasinya berbeda. Yang sebelah kiri itu adalah pondasi tiang pancang dan sebelah kanan itu adalah pondasi tiang bor. Nah, perbedaan antara pondasi tiang pancang dan pondasi tiang bor ini dari metode konstruksinya ya. Nah, kalau tiang pancang itu pondasinya precast ya, di luar dibuat apa namanya material pondasinya itu dibuat di luar, kemudian nantinya ditanam ke bawah permukaan. Nah, kalau tiang bor ini dibuatnya itu in situ ya, langsung di lapangan. Artinya kita perlu siapkan lubang bornya, kemudian nantinya kita masukkan tulangan, kemudian kita cor sehingga jadi eh, tiang bor di lapangan. Oke. Nah, agar kita lebih paham mengenai software Apple ini, rasanya kita perlu memahami terkait dengan konsep daya dukung di pondasi dalam ya. Jadi kalau saya ilustrasikan itu ya, ada beban ki yang warna merah, kemudian ada pondasi itu ya yang persegi panjang. Nah, beban ini nantinya akan ditahan oleh tanah yang ada di sekeliling pondasi dan juga tanah yang ada di bawah pondasi ya. Oleh karena itu, daya dukung itu adalah tahanan tanah di sekeliling pondasi ditambah dengan tahanan tanah yang ada di ujung pondasi ya. Nah, kalau kita lihat persamaannya itu Q ultimate itu adalah daya dukung ujung, P itu untuk poin ya. Jadi daya dukung di ujung ditambah dengan daya dukung selimut ya atau QS. Itu adalah daya dukung total dari satu pondasi. Kemudian dalam perencanaan yang kita gunakan itu bukan daya dukung totalnya ya, tetapi daya dukung total ini kita perlu reduksi dengan menggunakan suatu faktor aman ya. Oleh karena itu, daya dukung dalam perencanaan yang kita gunakan adalah daya dukung izin ya, di mana daya dukung izin ini adalah daya dukung ultimate atau daya dukung total tadi dibagi dengan suatu faktor keamanan ya. Nah, jadi software yang akan kita pelajari hari ini itu adalah software untuk menentukan daya dukung tiang. Kita bisa lihat nanti ya daya dukung tiang yang di sekeliling tiang atau daya dukung selimut, kemudian daya dukung yang ada di ujung tiang. Nah, itu kita bisa tentukan dengan bantuan program e-file. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya program e-file ini merupakan bagian dari program Ansoff ya. Nah, ada banyak sekali software dari program Ansoff ini, eh, mulai dari L-file, group file, e-file, PY-wall ya, kemudian ada juga TZ-file dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah e-file ya. Nah, kenapa disebut e-file? A-nya itu untuk aksial ya, artinya daya dukung aksial. Nah, e-file ini adalah program yang khusus untuk menghitung daya dukung aksial saja. Nah, sedangkan kan di tiang itu bebannya ada yang aksial, ada yang lateral ya. Nah, kalau lateral nanti beda lagi, kita menentukan daya dukung lateralnya dengan menggunakan L-pi. Nah, tetapi khusus untuk materi kali ini kita gunakan software Apple untuk menentukan daya dukung aksial saja. Oke. Nah, kemudian dalam kita melakukan perencanaan biasanya kita menentukan batasan-batasan ya dalam perencanaan. Oleh karena itu, kita harus punya suatu kriteria desain perencanaan. Nah, biasanya kriteria desain ini kita ambil berdasarkan standar-standar yang sudah ada, baik itu standar yang ada di Indonesia, SNI ya, ataupun kita bisa mengacu atau merujuk kepada standar-standar internasional ya. Kalau misalkan di Indonesia tidak ada standarnya, kita boleh merujuk ke standar yang ada di luar. Nah, untuk faktor keamanan sendiri, daya dukung pondasi dalam itu
minimum kita gunakan 2,5 ya atau 2,5. Ini sudah diatur dalam SNI 8460 tahun 2017. Nah, itu untuk daya dukung. Kemudian dalam mendesain fondasi juga biasanya kita dibatasi terkait dengan penurunan yang akan terjadi. Nah, jadi penurunan maksimum itu di satu titik pondasi tidak boleh lebih besar daripada 15 cm ditambah B per 600 cm. Ya. Kemudian juga selain total penurunan, kita dibatasi dengan beda penurunan biasanya ya. Artinya dari satu titik pondasi ke titik pondasi yang lain itu penurunan yang terjadi tidak boleh terlalu besar ya. Karena kalau penurunannya itu perbedaannya cukup besar, maka akan berdampak ke kerusakan pada bangunan yang ada di atasnya. Nah, oke itu ya untuk kriteria desain perencanaan. Nah, karena saya ini tadinya saya pikir ada pemodelan ya, oleh karena itu di sini saya ada contoh modelnya di sini ya. Nah, tapi saya belum sempat running bagian itu. Jadi saya sampaikan yang sudah dibuat oleh panitia saja. Nah, jadi beberapa data yang kita butuhkan untuk melakukan analisis daya dukung fondasi itu yang pertama adalah data tanah ya. Jadi data tanah itu wajib kita punya untuk menentukan daya dukung fondasi ya. Karena daya dukung fondasi itu adalah daya dukung tanah yang ada di sekitar fondasi tadi ya, QS dan QP ya. Nah, kemudian data tanah tersebut selanjutnya perlu kita olah, kita interpretasi menjadi suatu atau beberapa lapisan tanah ya, yang mana lapisan tanah tersebut kita juga perlu tentukan parameter desainnya ya, untuk kemudian nanti kita lakukan analisis berapa besar daya dukung pondasi dalam yang nantinya bisa kita terapkan di tanah yang nantinya akan kita desain pondasinya. Kemudian karena kita desainnya desain pondasi, selain tanahnya, berarti kita juga harus punya data pondasinya ya. Nah, data pondasi ini terkait dengan dimensi pondasi, kemudian kedalaman pondasi dan juga spesifikasi dari material pondasinya itu sendiri ya. Karena apa namanya nantinya hubungannya adalah berapa luasan area ya di sekeliling pondasi yang berinteraksi dengan tanah, kemudian berapa luas area yang ada di ujung pondasi yang berinteraksi dengan tanah ya. Oleh karena itu dimensi pondasi itu penting untuk kita tentukan pada saat kita melakukan analisis daya dukung pondasi. Oke, kemudian ini nggak berubah ya. Saya perlu share. Oke, udah berubah ya. Nah, mungkin nanti detailnya terkait dengan apa namanya pemodelan, kalian bisa coba ya model yang sudah dibuat oleh panitia yang ada di modul. Saya kira itu sudah cukup sesuai ya. Jadi eh, kita punya waktu berapa menit lagi? 456 ya. Oke, saya coba bikin model aja ya.
Nah, bisa kalian lihat di layar ya, kalau pada saat kita buka program e-file-nya, nanti tampilan awalnya seperti ini ya. Jadi ada menu data di sini, kemudian options, computation, grafik, window, dan menu help ya. Nah, ini saya bisa buka. Oke. Nah, yang pertama kali kita lakukan eh, setelah programnya dibuka itu kita perlu untuk melakukan setting satuan ya. Jadi di sini di menu option ada satuan yang bisa kita pilih. Di sini ada dua ya. Ada kita bisa menggunakan SI atau English Unit ya. Jadi dua-duanya boleh, tinggal nanti kita sesuaikan dengan satuan yang nantinya kita akan input ya. Nah, kalau yang ini contohnya kita menggunakan SI unit. Nah, kemudian dalam melakukan pemodelan sebenarnya sangat gampang ya untuk program e-file ini karena kita basisnya hanya menghitung daya dukung aksial saja. Nah, kita bisa klik di menu data, di sana sudah berurutan ya langkah-langkah yang bisa kita modelkan di program ini. Jadi pertama mungkin kita bisa masukkan nama proyeknya. Nah, ini sebenarnya boleh diisi, boleh tidak ya. Kemudian yang kedua, kita klik computational method ya. Nah, di computational method ini ada dua ya. Ada method for load settlement, kemudian ada method for file capacity ya. Nah, yang pertama untuk load settlement, di sini kita tentukan metode load transfernya ya atau transfer bebannya. Di sini ada beberapa pilihan. Ada FHWA, ada USACE gitu ya. Kemudian ada Lambda, ada API. Kemudian kita juga bisa memasukkan model yang kita buat sendiri juga di sini ya. Jadi di sini sudah ada pilihannya, tinggal kita sesuaikan nantinya ya. Karena perhitungan daya dukung itu sangat beragam sekali ya. Kita ada banyak metode yang bisa kita gunakan dalam menentukan daya dukung. Nah, di antaranya itu ada beberapa ini ya, ada dari FHWA, API, dan lain sebagainya. Nah, ini tinggal kita pilih, masing-masing metode ini penentuan daya dukungnya berbeda-beda ya. Nah, kalau kalian mau mendalami, nanti kalian bisa pergi ke menu ini ya, menu help. Kemudian kalian bisa baca user manual dan juga technical manualnya. Nah, di sana sebenarnya sudah ada langkah-langkah pemodelan ada di sana. Kemudian teorinya juga ada di sana ya. Nah, kita klik computation method, kemudian kita pilih ya metodenya mau apa. Misalkan di sini kita gunakan API, kemudian faktor for TZ dan QY curve. Ini kita bisa pilih unfaktor atau faktor ya. Jadi kalau kita pilih unfaktor, ini nanti daya dukungnya itu tidak direduksi ya. Yang kita peroleh itu adalah daya dukung ultimate. Nah, kalau seandainya kita pilihnya use reduction unit side friction, nah itu nantinya daya dukung hasilnya itu sudah ada reduksinya nantinya. Kemudian kita beralih ke method for file capacity ya. Nah, di sini juga ada beberapa ya metode yang bisa kita gunakan ya. Ada FHWA dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya kalau kita gunakan API di metode for load settlement-nya, yang metode for file capacity-nya juga kita gunakan yang sama ya, sehingga nantinya nyambung ya.
Nah, berikutnya di bawah itu ada tipe pembebanannya ya. Di sini ada dua, ada compression, ada tension ya. Artinya ada beban tekan dan beban tarik. Nah, sekarang tinggal kita tentukan saja kalau misalkan kita mau menghitung daya dukung aksial tekan, ya kita klik yang compression. Kalau kita mau menentukan daya dukung aksial tarik, ya kita gunakan tension ya. Oke, kemudian di bawah computational method itu ada pile material ya. Nah, di file material ini kita menentukan model tiang sesuai dengan model tiang yang ingin kita hitung ya. Umpamanya di sini ada beberapa nih pilihannya. Ada tipe filenya itu ada steel pipe, ini tiang pancang baja ya, yang bentuknya seperti pipa ya, artinya di tengahnya itu bolong. Nah, kemudian yang kedua ada steel pile juga, tapi bentuknya profil ya, profil H. Nah, yang ketiga di sini ada tiang pancang beton ya, precast concrete piles. Di sini ada beberapa bentuk penampang. Nah, kalau kita klik yang sirkular, di sini nanti ada pilihannya lagi ya, ada yang open end, ada yang close end. Maksudnya open end itu ujungnya itu nanti terbuka kalau open end ya. Kalau close end, ujung tiangnya itu tertutup ya. Nah, ini kita juga bisa menggunakan square ya atau rektangular ya. Oke, kemudian, nah di bawahnya ini adalah data axial stiffness tiangnya atau kekakuan tiangnya. Jadi di sini yang kita input adalah modulus elastisitas tiang dan juga apa namanya luas area penampangnya ya. Kalau kita sudah input dimensinya, itu nanti di sini kita tinggal klik saja calculate from file section ya. Jadi nanti luasan areanya langsung ngelink ke file sectionnya. Kemudian, nah nantinya kalau kita pilih yang bentuknya itu segi empat, yang aktif itu adalah non-circular section file ya. Kalau seandainya tadi yang kita klik itu yang circular, nantinya yang aktif itu circular section file di sini ya. Nah, kalau saya coba pilih di sini kan yang sirkularnya ini nggak bisa diselect ya. Nah, kalau saya buka di sini, nah ini sudah ada nih apa namanya total panjang tiangnya ya. Total panjang tiangnya kita sesuaikan dengan yang mau kita hitung. Misalkan 26 meter ya. Ingat ya ini satuan itu jangan pernah salah ya. Di setiap mata kuliah saya pasti menekankan bahwasanya satuan itu harus ditulis ya, karena itu sangat penting ya. Perbedaannya antara meter ke milimeter kan sangat jauh sekali. Kalau kita salah satuan ya udah salah semuanya. Kemudian di bawah panjangnya itu ada kemiringan tiang ya. Jadi kita bisa modelkan tiangnya itu lurus, vertikal ke bawah, ataupun miring ya dengan sudut tertentu. Nah ini ilustrasinya gambar yang sebelah kanan. Kemudian ada pile stick up length. Nah itu adalah apa namanya tiang yang tidak tertanam ke dalam tanah ya. Kalau kalian lihat di sini ada batasan permukaan tanahnya. Nah, PSL itu adalah panjang tiang dari permukaan tanah ke kepala tiangnya. Kemudian ada ZFL atau Zero Friction Length. Nah, maksudnya Zero Friction Length di sini adalah nantinya kalau kita input di sini misalkan 1 meter ya. Jadi daya dukung selimut di 1 meter pertama itu tidak akan diperhitungkan oleh programnya. Nah, tetapi kalau misalkan kita mau menghitung daya dukung selimut dari permukaan sampai ke bawah ya PSL-nya kita tinggal nolkan saja. Kemudian ada sorry ini PSL yang atas ya, ZFL maksudnya tadi ya. ZFL itu tinggal kita nolkan, nantinya programnya otomatis akan menghitung dari permukaan tanah sampai ke ujung tiang. Kemudian perimeter ini keliling ya. Kalau misalkan tadi kita gunakan
tiang pancang dimensi 0,4 berarti kan berapa tuh? 400 cm ya. 400 mili. 400 mili dikali 4, 1600 ya. 1600. Kemudian luasan areanya berarti 0,4 dikali 0,4 ya. 0,16 ya. 0,16 meter persegi ya. Nah, ini agak ini ya satuannya yang atasnya mili, yang bawahnya meter ya. Oleh karena itu kalian harus jeli ya kalau tiap kalian gunakan software itu lihat dulu satuannya apa. Sehingga nanti yang kita input itu tidak keliru nantinya. Oke. Nah, setelah kita input apa namanya tiangnya, berikutnya yang kita perlu input lagi adalah lapisan tanahnya ya dan juga parameternya. Kita tinggal klik soil layer. Nah, di sini ada beberapa kolom ya. Ada layer, kemudian tipe tipe tanahnya ya. Kalau kita klik di soil type-nya, ini ada dua pilihan ya. Mau tanahnya itu lempung atau pasir ya. Kalau kita klik lempung, nantinya kita tinggal input parameternya di sini ya, di edit layer 1. Nah, apa namanya di sini kita tinggal input berat isi tanah kondisi efektif dan juga eh, undrained shear strength ya atau nilai CU ya. Oke, ini kita input kalau misalkan seragam dari atas ke bawah berarti posisi yang ada di atas dan di bawah itu nilainya sama ya. Kalau sudah diinput tinggal kita close. Kemudian kita input juga elevasi di bawah lapisan tanahnya ya. Maksudnya begini, kalau misalkan kalian lihat di gambar yang ini ya, layer 1 kedalamannya itu 0 sampai 4. Jadi kalau di sini kita inputnya 4, 4 itu posisinya ada di bawah sini ya, di permukaan layer yang kedua. Nah, jadi yang di programnya ini yang kita input itu adalah bottomnya ya, di apa namanya elevasi bawah lapisan tanahnya. Oke. Nah, kemudian di bawah saya layer ini ada CPT data file ya. Jadi sebenarnya kita bisa gunakan data CPT ya, bisa kita input ya ke sini, kemudian nanti programnya akan mengimport secara otomatis. Nah, kita sudah menginput semua langkah-langkah yang ada di dalam programnya ya, mulai dari membuat apa namanya file material, kemudian menginput lapisan tanah dan parameter. Selanjutnya kita tinggal apa namanya hitung saja ya, klik di computation, di sini ada run analysis. Tinggal diklik. Nah, programnya ini sangat cepat ya menghitungnya. Jadi begitu kita klik langsung ada hasilnya. Nah, untuk melihat hasilnya, kita bisa ke menu grafik di sini ya. Di sini ada cukup banyak ya yang bisa kita lihat. Yang pertama ada unit skin friction terhadap kedalaman. Nah, unit skin friction terhadap kedalaman ini adalah tahanan selimut tiang atau daya dukung selimut tiang yang belum dikali luasan tiangnya ya. Oleh karena itu di sini unit skin friction itu satuannya masih kilonewton per meter persegi ya. Nah, beda halnya kalau misalkan kita keluarkan akumulasi skin friction terhadap kedalaman. Nah, kalau yang ini daya dukungnya itu sudah akumulasi ya sepanjang kedalaman dan juga sudah memperhitungkan luasan dari tiangnya ya atau pondasinya. Jadi kalau kita input pondasi dengan diameter tertentu nantinya efek dari dimensi pondasi itu terhadap daya dukung sudah diperhitungkan. Nah, kemudian kita juga bisa melihat apa namanya tahanan ujungnya. Ini tip resisten adalah tahanan ujung. Kalau yang skin friction itu tahanan selimut, tip resisten ini adalah tahanan ujung.
Nah, kalau kita klik, nah ini nanti akan muncul ya di sini. Kemudian kalau misalkan kita mau mengeluarkan daya dukung keseluruhan atau QU yang tadi, kita tinggal klik total capacity di sini. Nah, total capacity ini adalah apa namanya? Akumulasi skin friction ditambah dengan tip resistant ya. Nah, tapi perlu diingat ya, ini daya dukungnya adalah daya dukung ultimate ya, atau QU kalau di PPT yang tadi. Nah, QU yang ini ya. Jadi daya dukung izinnya itu kita perlu dibagi dengan suatu faktor keamanan lagi. Oke. Nah, kemudian outputnya ini sebenarnya bisa kita keluarkan ke Excel ya. Ini tinggal kalian klik export plot to Excel. Nah, di sini tinggal dipilih apa saja yang mau dikeluarkan. Nah, select misalkan yang mau saya keluarkan itu skin friction, tip resistant, dan total capacity. Tinggal di generate Excel-nya. Nah, nah, nantinya kita bisa mendapatkan, nah ini grafiknya, ini untuk tahanan selimut, ini nilainya ya, nilai tahanan selimutnya, kemudian ini kedalamannya, sorry, X-nya ini tahanan selimut, Y-nya ini kedalamannya ya. Nah, kalau kita lihat sampai ke ujung tiang, itu tahanan selimutnya 786 kilonewton. Kemudian kalau kita lihat tip resistannya di ujung tiang, itu 1146,1 kilonewton ya. Nah, sehingga kalau dijumlah total kapasitasnya itu adalah 1932,3 kilonewton. Nah, ini yang saya beri tanda warna kuning ini adalah daya dukung ultimate-nya ya, atau nilai QU tadi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke panitia ya. Baik, terima kasih banyak Bapak yang sudah bersedia menjadi pemateri pada sore ini. Selanjutnya akan ada pemberian sertifikat sebagai pemateri. Nanti untuk hard filenya dikirim ya Pak, kemungkinan besok. Sekarang yang soft filenya dulu. Oke. Oke, selanjutnya kita sesi dokumentasi dulu kepada teman-teman. Dipersilakan untuk on cam. Oke, slide satu, satu, dua, tiga. Nah, slide dua, satu, dua, tiga. Oke, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir pada kegiatan diskusi ilmiah komunitas keahlian teknik sipil ini. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Pak. Terima kasih banyak, Terima Pak. kasih ya. Saya Terima izin kasih, ditutup Pak. kongsi. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bill.